Gak cukup 5 detik pasti cerita anaknya. Lihat, coba lihat. Yang gitu. Oke, selamat siang anak-anak. Siang Bu. Siang Bu. Kemarin kita sudah di bab berapa itu? Bab 4 ya itu ya? Iya Bu. Oh iya. Sekarang kita bahas bab 4 pertumbuhan alien. Hah? Bercanda. Anak saya yang ajarin ibu buat bilang gitu bercanda. Memang anak saya itu super duper anak sosmed. Sosmed Bu, sosmed. Tuh maksud ibu itu. Tapi anak saya itu dia main TikTok. Dia pintar main TikTok, tapi dia juga rajin belajar. Jadi Gue itu paling males banget ya kalau ibu gue masuk. Belajar Yang selalu juga cerita anaknya mulu. Anak saya itu Gede pendidikan juga kali kepala gue dengarnya. Kalian harus contoh sama anak saya itu. Dia pintar main TikTok. Terus rajin Kapan juga belajarnya belajar. ini? Itu baru anak terakhir ibu itu loh. Belum lagi anak pertama. Anak pertama itu sekarang dia udah kuliah. Udah semester 4. Tapi dia udah kerja sekarang. Dia kerja sambil kuliah. Tapi emang sih Bu, anak ibu itu kalau didengar ceritanya dari ibu itu sempurna banget Bu. Sumpah, anak ibu sempurna banget. Bisa dibilang seperti itu ya Nak. Tapi kita nggak bisa bilang orang lain itu sempurna. Karena yang sempurna itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ibu-ibu ingat, ada itu kejadian lucu sama anak ibu itu. Anak ibu dulu itu pas kelas 1 SMA kalau nggak salah. Dia pernah ngumpul di ranjang. Siapa? Nggak tahu juga mah. Coba kamu buka. Sabri takut mah. Hei, ngapain kamu takut? Sempat penting. Cepat buka. Iya. Siapa? Nggak tahu juga mah cewek. Coba kamu buka. Cepat. Iya mah iya. Siapa Sabri? Teman sampai mah. Lo ngapain kemari? Aku mau minta izin Kak, mau ambil sandal aku ketinggalan. Dah. Sabe, BDW baru kali ini loh aku buka di masjid. Sama, aku juga pertama kali buka di masjid. Oh, lo pertama kali juga? Oh iya, BTW kenapa kita nggak ajak Siti ya? Ngajak Siti mah udah standby kali di masjid. Ya kan selalunya buka di masjid. Hah, serius? Ya udah, yuk buruan. Sesampainya di masjid, Siti. Elsa, Sabe, tumben banget ke masjid. Kalian mau buka di masjid? Iya, kebetulan banget mama aku sama mama Sabe kebetulan hari ini tuh bagiannya buka puasa. Makanya kami buka di masjid deh. Bagus deh gue punya teman buka puasa di masjid. Ngomong-ngomong, gue lihat lo gak pernah buka tuh di rumah. Lo selalunya buka di masjid. Emang kenapa? Suka-suka gue lah. Bilang aja kalau lo tuh buka di masjid itu karena lo gak punya makanan kan di rumah. Sabe, apaan sih? Gue ke toilet dulu. Sabe, apaan sih lo? Bulan puasa itu omongan dijaga. Bercanda doang kok. Pasti si Siti tuh sedih pasti. Siti lo kenapa Siti? Elsa, nggak kenapa-kenapa kok. Nggak kenapa-kenapa gimana? Lo nangis, lo kenapa? Atau jangan-jangan lo nangis karena yang dibilang Sabe tadi? Aku malu Elsa, aku malu yang dibilang sama Sabe tadi. Yang dibilang Sabe benar. Aku sering buka di masjid itu karena aku nggak punya makanan di rumah. Siti jangan nangis Siti. Aku juga ikut sedih. Tadi Sabe cuma bercanda doang kok itu. Jangan diambil hati. Udah Siti, aku jadi sedih. Itu staf di depan masih kosong kah? Kosong. Nah, ya udah, kamu maju di depan, isi yang kosong. Pamali kalau nggak diisi. Cepat kamu maju. Ya udah, duduk situ. Duduk. Jangan nakal ya. Bentar. Apa angkat dulu kamu. Mungkin Aduh, ingus kamu. Udah, cepat nih. Diam, jangan nakal.
ibu Lulu ternyata datang duluan. Pantesan tadi saya cari di rumahnya nggak ada, ternyata duluan. Si Lala mana, Bu? Di luar tuh main sama temannya. Oh, bagus lah kalau sama temannya, yang penting jangan sama cowok. Takutnya nanti ambil kayak anak tetangga kan. Neng, jangan berisik. Orang lagi khotbah. Kalau mau berisik di luar, jangan dalam masjid. Itu lah. Ini anak muda. Aku di sini. Aduh. Udah nyaman aku di sini. Aduh. Ibu. Kok kemarin nggak ada? Tapi kemarin. Oh iya, kemarin saya antar suami saya keluar kota buat dinas, makanya nggak datang Tanwi. Oh, oke, Bu. Aduh. Dalam dasar apa kamu ngomong seperti itu dan menuduh sekolah merdeka? Kalau ibu nggak percaya, sini aku liatin. Lo sembunyi di mana kertasnya? Sini, gue liat. Apaan sih lo, kertas apaan sih? Ini Bu. Ini Bu, lihat sendiri. Coba. Ini kertas apaan? Ini isinya kosong, gak ada tulisan sama sekali. Masa sih Bu? Coba gue liat. Elsa, Elsa. Lihat. Coba kalian lihat ibu-ibu, ini tulisannya kosong, nggak ada tulisan sama sekali dalamnya. Sudah sampai, kamu udah bikin malu ibu sama sekolah kita. Tapi tadi aku lihat Bu, anak muridnya tukar-tukaran kertas sama ibu gurunya. Ya udah, kamu lihat, tapi kamu nggak tahu kan isi kertasnya apa? Sudah, kamu minta maaf sama sekolah merdeka. Iya Bu, gue minta maaf ya teman-teman dari sekolah merdeka. Iya nggak apa-apa, kan dimaafin kok. Makanya jangan asal nuduh kalau nggak punya bukti. Pegang Sabe sih. Kertas yang dipegang Sabe itu emang kosong Bu, karena itu bukan kertasnya. Kertasnya tuh ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Bentar. Ini udah rakaat keberapa ini, tumben banget nih anak di sana nih, nggak pada ribut. Udah, nggak apa-apa lah, bagus lah. Orang pada husu, sholat. Kan kalau gini kan tenang. Beberapa jam kemudian, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tumben banget nih, nggak ribut sholat. Kesambet apa? Pantesan aja nggak pada ribut. Ternyata bosnya nggak datang, si Sabe. Iya Bu. Besok-besok kalau bisa jangan ribut lagi ya kayak tadi ya, biar orang itu tenang sholatnya, biar husu. Terutama tuh yang pakai kerudung merah itu, si Siti. Ya kalau ketawa kencang banget, kayak kedelapan motor. Ibu mendengar nih. Aduh, nggak usah. Udah, diam. Baru aja tadi hati ibu tenang. Dengar suara kamu gelisah lagi. Ya udah, usahakan besok kalian gini lagi ya, jangan ribut. Elsa, gak seru ya, gak ada Sabe. Iya, kayak malas aja gitu, gak ada Sabe. Gak ada yang bikin ketawa. Terus, habis ini lo mau kemana? Kayaknya aku pulang aja deh, Sid. Soalnya gue malas banget kalau gak ada Sabe. Gak seru ya kan? Kalau kita cuma berdua, kurang lengkap. Ya udah kalau gitu kita balik aja. Ya udah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siti, kenapa? Buset, lo tadi sahur makan jengkol. Jangan buka lebar-lebar mulut lo, bau. Ini apaan sih Sabe, mulut bau di bulan puasa itu mah wajar. Sabe, kenapa?
Ada apa? Ini Bu, si Sabe bilangin mulut aku bau Bu. Wajar kan Bu, orang lagi puasa? Itu wajar kalau di bulan puasa itu mulut kita itu bau karena nggak ada makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam mulut kita, makanya bau. Dan kalian harus tahu kalau mulut orang yang puasa itu sama dengan aroma surga. Nah tuh dengar. Iya Bu. Berarti Bu, orang yang nggak puasa tapi mulutnya tetap bau itu artinya mulutnya itu bau neraka. Nggak gitu juga konsepnya, nak gajong, nggak diselonjong. Mungkin orang yang mulutnya tetap bau itu walaupun nggak puasa itu mungkin karena ada permasalahan lambung atau malah sikat gigi, makanya mulutnya bau. Ah gitu ya Bu. Tapi Bu kenapa? Aku nggak puasa, rajin sikat gigi, mulutnya tetap bau. Iya, itu mungkin karena mulut kamu terlalu lebar.